Menciptakan budaya tempat kerja yang aman di Gyeonggi-do. Badan Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah Gyeonggi-do dan organisasi terkait. Seorang pekerja sedang mengerjakan pembangunan jembatan layang tol yang dibangun dekat lokasi konstruksi jalan raya. Tiba-tiba landasan tersebut ambruk dan pekerja tersebut tertimpa jatuh ke tanah. Untuk mencegah terjadinya kejadian seperti itu, pertama, metode kerja yang benar harus diperhatikan dengan mempertimbangkan radius yang diizinkan untuk bekerja di atas ketinggian. Kedua, alat pelindung harus digunakan dengan benar. Dan ketiga, saat bekerja di atas ketinggian, inspeksi dan instruksi kerja sebelum memulai harus dilakukan secara menyeluruh. Kasus peristiwa kecelakaan berikut ini terjadi ketika melepas spanduk dari dinding luar sebuah bangunan. Tali serat putus ketika pekerja sedang turun di atas tiang lampu sorot, yang menyebabkan pekerja tersebut jatuh ke tanah bersamaan dengan tiang lampu sorot dan meninggal dunia. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, pertama, harus dilakukan tindakan pencegahan kecelakaan seperti memakai helm pelindung dan tali pengaman. Dan kedua, cara bekerja di ketinggian dengan menggunakan tiang lampu sorot harus ditingkatkan. Seorang satpam di sebuah gedung apartemen terpeleset dan jatuh dari tangga ketika memindahkan peralatan ke ruang bawah tanah bersama rekan-rekan kerjanya, kepalanya membentur lantai dan meninggal. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, pertama, tangga harus dilengkapi dengan langkah-langkah anti-selip. Kedua, tangga harus diterangi setidaknya 75 lux dan pencahayaan portabel harus digunakan. Serta ketiga, ketika membawa kargo melalui tangga, pekerja harus memiliki garis pandang yang jelas. Di dapur, seorang pekerja mengalami cedera lutut ketika tersandung selang yang menghubungkan keran di lantai saat berlari terburu-buru. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, pertama, jangan berlari terburu-buru di dapur. Kedua, merapikan diri sebelum dan sesudah bekerja. Dan ketiga, memasang rambu-rambu peringatan untuk mencegah risiko terjatuh. Di lokasi konstruksi baru, 3 orang terluka ketika penyangga dan papan plat dek runtuh karena penyangga tidak mampu menahan beban di atasnya saat menuangkan beton untuk plat lantai. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu, pertama, desain penyangga harus dibuat dan dipatuhi. Kedua, penyangga tambahan harus dipasang. Dan ketiga, penyangga dan penjepit harus diperiksa ulang untuk memastikan bahwa penyangga tersebut mampu menahan beban di atasnya, misalnya dengan menggunakan produk yang sudah disertifikasi. Contoh kecelakaan berikut ini terjadi ketika truk forklift digunakan untuk menurunkan material ke dalam bak truk. Dan tumpukan material yang diseret oleh garpu tersangkut sehingga jatuh ke dalam bak truk dan menimpa seorang pekerja yang berada di dekatnya. Untuk mencegah kecelakaan semacam ini, pertama, ketinggian muatan harus disesuaikan untuk memastikan bahwa pengemudi truk forklift memiliki pandangan yang jelas. Dan kedua, pekerja harus diberikan arahan untuk meminimalisasi titik-titik yang tidak terlihat. Seorang pekerja meninggal karena sesak napas akibat keracunan zat pelarut organik yang terkandung di dalam cat tembok ketika mengaplikasikan cat tembok aspal pada sisi luar terowongan terbuka. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu, pertama, saat bekerja di tempat yang tidak memiliki ventilasi yang memadai, harus dipasang ventilasi yang memadai. Kedua, harus menyediakan respirator atau masker gas dan mengenakannya ketika bekerja di tempat yang tidak memiliki ventilasi yang memadai. Ketiga, harus diadakan pelatihan khusus tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk menangani zat-zat yang berbahaya. Di kasus lainnya, seorang pekerja meninggal akibat keracunan uap TCE setelah memasuki tangki cairan saat menggunakan masker debu di lokasi kerja. Untuk mencegah terjadinya kejadian seperti itu, pertama, kadar zat berbahaya di dalam area kerja harus diukur sebelum bekerja dan area kerja harus memiliki ventilasi yang memadai. Kedua, pekerja harus mengenakan alat pelindung seperti respirator, pakaian pelindung, dan sarung tangan pelindung. Ketiga, risiko berbahaya seperti tindakan pencegahan, alat pelindung.
dan efek terhadap tubuh manusia harus disampaikan kepada pekerja ketika menangani zat-zat yang masuk dalam pengawasan khusus seperti TCE. Di sebuah pabrik produksi suku cadang mobil, seorang pekerja yang sedang melintas di jalan lingkungan kerja tewas tertabrak truk forklift yang sedang beroperasi. Untuk mencegah kecelakaan semacam itu, pertama-tama, di tempat-tempat yang memiliki risiko kecelakaan tabrakan, sebaiknya disediakan jalur yang aman bagi pekerja. Kedua, saat mengangkut kargo di atas truk forklift, kargo harus ditumpuk di ketinggian yang sesuai agar pengemudi truk forklift memiliki jarak pandang yang cukup. Ketiga, saat bekerja dengan forklift, rencana kerja harus dibuat dengan mencakup tindakan pencegahan terhadap risiko seperti jatuh, terjatuh, terguling, terjepit, dan roboh. Serta pengawas kerja harus ditunjuk untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Kecelakaan kerja berikut ini terjadi di jalur perakitan bodi mobil, di mana seorang pekerja masuk ke dalam area kerja robot dan kepalanya tertabrak jig robot. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti itu, pertama, pagar setinggi minimal 1,8 meter harus dipasang dan dipelihara secara rutin setiap waktu. Kedua, struktur pengunci yang menghentikan robot saat gerbang dibuka harus diperhatikan. Ketiga, alas pengaman atau alat pelindung optoelektronik harus dipasang di tempat-tempat yang sulit dipasang pagar, seperti konveyor. Berikut ini adalah kecelakaan yang menewaskan seorang pekerja akibat kepalanya terhantam roller yang akan dipasang pada tungku panas yang dipotong dengan mesin bubut di bengkel bubut sebuah pabrik, di mana roller tersebut patah akibat beban yang dipikulnya sendiri karena gaya putar roller. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, pertama, pengaman vakum dan tailstock mesin bubut harus digunakan. Saat mengerjakan benda yang panjang seperti batangan di mesin bubut, benda tersebut harus ditopang oleh headstock, pengaman vakum, tailstock, dal. Kedua, cara kerja harus diperbaiki. Saat mengerjakan benda yang berat dan benda yang berbentuk batangan panjang, sebaiknya menggunakan MC milling yang memutar alat tersebut sebagai pengganti mesin bubut. Ketiga, peraturan keselamatan kerja untuk pengerjaan mesin bubut harus diformulasikan dan ditempelkan, termasuk urutan kerja dan tindakan pencegahan keselamatan kerja mesin bubut, serta ditempelkan pada mesin agar pekerja dapat bekerja sesuai dengan peraturan keselamatan kerja tersebut. Berikut ini adalah kejadian kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja yang tewas saat menggiling komponen mesin mobil menggunakan mesin penggiling dengan kecepatan penggilingan yang melebihi kecepatan operasi maksimum, sehingga dadanya tertusuk beling saat mesin penggiling tersebut pecah. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, periksa tabel spesifikasi roda penggiling dan gunakanlah dalam kecepatan putaran maksimum. Kedua, gunakanlah penutup pelindung yang sesuai dengan kecepatan putaran maksimum, ketebalan, diameter, dan material pelindung roda. Ketiga, gunakanlah mesin penggiling yang telah melalui proses verifikasi keselamatan secara otomatis. Seorang pekerja tewas ketika lengan kiri dan lengan kirinya terjepit di antara sabuk konveyor dan roller guide ketika memindahkan material baja yang berada di bawah sabuk konveyor untuk memindahkan material di lokasi pengolahan besi di pabrik penghancur besi dengan menggunakan roller. Untuk mencegah kecelakaan semacam itu, pertama, pekerjaan harus dilakukan setelah pengoperasian mesin dihentikan. Kedua, penutup pelindung harus dipasang pada poros yang berputar. Ketiga, jalur konveyor harus dilengkapi dengan perangkat penghenti darurat tipe tali yang dapat segera menghentikan jalur konveyor jika terjadi keadaan darurat. Contoh kasus berikut ini adalah kecelakaan di bengkel produksi kimchi di sebuah pabrik makanan di mana seorang pekerja terjepit di dalam impeller mixer saat membersihkan bagian dalam mixer. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu, pertama-tama operasi harus dihentikan saat membersihkan dal. Kedua, penutup mixer dan pelindung yang saling mengunci harus dipasang. Di tempat pembuatan roller, seorang pekerja tewas ketika sarung tangan katunnya melilit permukaan besi dan kepalanya terbentur cak mesin bubut ketika sedang menggiling permukaan besi dengan memegang kedua ujung amplas dengan tangannya. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu,
Pertama, mesin penggilingan khusus seperti sabuk abrasif dan mesin penggiling harus digunakan untuk pekerjaan penggilingan. Kedua, sarung tangan yang pas di tangan harus digunakan ketika menangani benda yang berputar. Selanjutnya, pasanglah penutup pelindung pada benda kerja yang berputar untuk menghindari bahaya. Kasus berikut ini adalah kecelakaan yang terjadi ketika seorang pekerja menggunakan mesin bor untuk membuat lubang pada logam, lalu syalnya terjerat di mata bor, dan menyebabkan dia mati tercekik. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, pertama, kenakan pakaian yang benar, seperti pakaian kerja yang pas. Dan kedua, pasanglah penutup pelindung pada mata bor. Kecelakaan ini terjadi ketika tangan pekerja terpotong atau tertusuk peralatan yang tajam ketika sedang melakukan perawatan kuku. Untuk mencegah kecelakaan seperti ini, perlu dilakukan pengecekan dan mengikuti pelatihan penanganan terhadap peralatan yang tajam dan benda-benda panas, serta melakukan pengecekan serta pelatihan cara menggunakannya dengan aman. Berikut ini adalah kecelakaan yang terjadi ketika pekerja terpotong, teriris, atau tertusuk serpihan kayu ketika sedang bekerja di dalam hutan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti ini, perlu mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan pengaman, kacamata pengaman, dan sepatu pengaman ketika sedang bekerja. Ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh rusaknya casing insulasi pada konektor plug-in sehingga bagian komponen listrik terbuka dan jari pekerja tersengat listrik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut, pertama-tama, konektor plug-in yang rusak dan tidak memiliki insulasi harus segera diganti, dan kedua, saat menangani konektor plug-in, berhati-hatilah agar tidak memegangnya dengan tangan yang basah. Kedua, saat menangani konektor colokan, berhati-hatilah untuk tidak menanganinya dengan tangan basah. Berikut ini adalah kejadian di mana seorang pekerja tewas seketika akibat terkena kabel bertegangan 6600 volt ketika membersihkan bagian dalam panel listrik trafo tegangan tinggi untuk menghilangkan debu di ruang gudang di pabrik Seonga. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan semacam itu, pertama-tama, ketika memeriksa dan membersihkan peralatan listrik bertegangan tinggi, perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik, misalnya dengan memutus aliran listrik utama dan memasang tanda bahwa pemeriksaan dan perbaikan sedang dilakukan. Kedua, ketika memeriksa dan membersihkan di dekat kabel listrik bertegangan tinggi, perlu mengenakan topi yang berinsulasi, sarung tangan yang berinsulasi, sepatu yang berinsulasi, dan pakaian kerja yang tahan api bila kondisi pemadaman listrik sulit dilakukan. Saat memotong drum limbah yang digunakan sebagai wadah penyimpanan metanol dengan penggiling tangan, sisa zat cair yang mudah terbakar di dalam drum tersulut oleh percikan api penggiling dan meledak, menyebabkan penutup atas drum terlepas, mengenai wajah dan kepala. Untuk mencegah kecelakaan semacam itu, pertama-tama, saat memotong drum limbah yang tertutup, perlu untuk memeriksa apakah ada zat cair yang mudah terbakar. Karena ada risiko ledakan karena sisa zat cair yang mudah terbakar di dalam drum, maka perlu untuk memeriksa zat cair yang tersisa dan bekerja setelah menggantinya sepenuhnya. Kedua, sebelum memotong drum, tutupnya harus dibuka dan isinya harus diganti seluruhnya dengan air atau gas pasif untuk menghilangkan bahaya. Ketiga, sangat berbahaya untuk memodifikasi drum limbah dengan mengelas, memotong, sehingga perlu untuk membatasi penggunaan drum limbah selain dari tujuan aslinya sebisa mungkin. Keempat, dalam kasus drum limbah yang mengandung bahan yang mudah terbakar, nama-nama bahan kimianya harus dibedakan dan tanda-tanda peringatan seperti larangan merokok harus dipasang agar para pekerja dapat mengetahuinya. Seorang pekerja yang sedang mengelas di dalam tangki tertutup menggunakan gas oksigen dari obor las untuk meredam suhu saat istirahat, dan ketika ia kembali ke dalam tangki untuk bekerja, percikan api dari obor las memercik ke baju seragamnya, sehingga menyebabkan baju seragamnya terbakar dan menewaskannya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan semacam ini, pertama-tama, harus diadakan pelatihan mengenai bahaya gas. Kedua, harus dipasang peralatan pemadam kebakaran di tempat-tempat yang tepat untuk menangani bahan yang dapat menyebabkan kebakaran.
Ketiga, ketika bekerja di dalam tangki dan pada ketinggian, 2 orang harus bekerja dalam kelompok yang dibagi menjadi masing-masing 2 orang. Berikutnya adalah kecelakaan yang menimpa seorang pekerja di tempat pembuatan sundae, ketika ia membawa ember berisi air untuk merebus kaldu yang baru dari kuali, kakinya tersandung. Terjatuh ke belakang dan masuk ke dalam tong berisi kaldu panas, sehingga kaki dan bokongnya terbakar. Untuk mencegah kecelakaan semacam ini, pertama-tama, tempat kerja harus diatur agar aman untuk dilalui. Kedua, ketika menangani benda-benda berat, para pekerja harus menggunakan alat bantu seperti bogi untuk bergerak sambil melihat ke depan. Seorang pekerja dilecehkan secara verbal oleh seorang customer di supermarket dengan mengatakan, "Ini bukan tempat yang bagus untuk melayani customer, dan kenapa Anda banyak bicara tentang pekerjaan Anda di sini?" 3 jam kemudian, dia pingsan tidak sadarkan diri di kamar mandi di rumahnya dan meninggal 10 hari setelah didiagnosis menderita pendarahan otak. Untuk mencegah kejadian seperti itu, pertama, karyawan yang berada di bawah tekanan emosional akibat kerja berat harus segera dihentikan dari pekerjaannya dan diberi waktu istirahat. Kedua, karyawan harus segera menghindar untuk menanggapi caci maki atau penyerangan dari kostumernya dan membiarkan pihak manajemen yang lebih tinggi untuk menanggapinya. Ketiga, karyawan seharusnya dilarang untuk bertatap muka dengan kostumernya untuk kedua kalinya. Setelah menggunakan pengering lem saat membuat nail art, mata karyawan terasa perih, batuk-batuk beberapa saat, dan kulitnya menjadi merah setelah mencuci muka di malam hari. Untuk mencegah kecelakaan seperti itu, karyawan harus memakai alat pelindung saat menggunakan bahan kimia. Kedua, memahami tindakan pencegahan penggunaan bahan kimia. Ketiga, ventilasi tempat kerja secara menyeluruh, seperti membuka dan menutup ventilasi. Seorang pekerja mengalami nyeri pada kepala dan sindrom VDT setelah melakukan pekerjaan komputer selama rata-rata 10 jam per hari. Untuk mencegah timbulnya penyakit ini, pertama, istirahatlah selama bekerja, jangan lebih dari 10 jam dalam satu hari. Kedua, sesuaikan posisi monitor, keyboard, dan mouse agar sesuai dengan tubuh Anda, dan terapkan posisi tubuh yang benar. Ketiga, jika Anda melihat gejala awal, konsultasikan dengan dokter dan segera dapatkan bantuan medis. Menciptakan budaya tempat kerja yang aman di Gyeonggi-do. Badan Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah Gyeonggi-do dan organisasi terkait. Video ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja dan Provinsi Gyeonggi.